Dusana sulah bendam projek. Pada kesempatan kali ko kita ingin baca cerita tentang kisah karya Aan Nafis, yang mana beliau ko adalah asli darah Minang. Beliau keturunan Minang yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Jadi di dalam salah satu karya beliau, di cerita pendek yang beliau keluarkan, yang beliau rilis pada tahun 1955 kalau tidak salah, yang mana dengan judul Robohnya Surau Kami. Jadi di dalam cerita itu sana banyak sekali ibroh dan pelajaran yang bisa kita ambil. Maka dari itu kita dari Sulah Bendam Project ingin seketik berbagi kepada Dusana kesadunya. Bagi yang Allah tahu, mudah-mudahan menjadi pengingat kembali untuk kita. Jadi biar sama-sama kita bisa memahami balik ceritanya dan kisah-kisahnya, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Jadi di sana diceritakan di dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya Aan Nafis ko, hiduplah seorang kakek yang tinggalnya itu di surau, yang mana keseharian dari si kakek ko di dalam surau tersebut, tinggal di surau dan menjadi penjago di surau itu, sehingga disebut sebagai garin di surau tersebut. Nah, si kakek itu di sana beliau hidup dengan dibantu oleh masyarakat sekitaran surau. Jadi maksudnya ketika si kakek membantu masyarakat karena kakek mempunyai suatu keahlian, yaitu bisa mengasah pisau di sana. Itulah keahlian si kakek, yang mana masyarakat datang juga kepada si kakek untuk meminta tolong mengasahkan pisaunya. Jadi kalau ama-ama yang datang, ibu-ibu yang datang, si kakek akan diberi, akan diagih nasi, akan diagih sambal untuk makannya si kakek. Dan jikalau yang laki-laki ataupun apa-apa yang tiba, nah si kakek ku akan diberi rokok, akan diagih pitih, dan yo lebih banyaknya, lebih seringnya diceritakan di cerpen tersebut. Di sana si kakek ku hanya mendapatkan senyuman dan ucapan terima kasih. Nah, itu di kisahnya di sana. Jadi suatu ketika di kampung tersebut, di masyarakat yang di sekitaran surau tersebut, ada seseorang yang bernama Ajo Sidi di sana. Jadi diceritakan di cerpen karya Aan Nafis ko bahwasanya Ajo Sidi ko adalah orang yang pambual bana, santiang bana bercerita, paota gadang bana. Yang mana ketika Ajo Sidi ko mauta, orang-orang yang mendengar itu akan terkesima. Maksudnya itu ketika beliau ko bercerita, yang diceritakannya itu relate ataupun sesuai dengan keadaan yang ada di kampung itu. Jadi maksudnya aktor yang nyo sampaikan dalam cerita itu terpampang nyata ada orang yang serupa itu sifatnya di kampung tersebut. Nah, jadi ada koneksinya, makanya orang sangat menantian bana cerita-cerita yang disampaikan oleh Ajo Sidi ko. Nah, pada suatu ketika ko Ajo Sidi ko datang kepada si kakek bermaksud untuk mengasahkan pisau, minta tolong mengasahkan pisau beliau. Nah, serupa biasa, yo Ajo Sidi ko tentunya bercerita, karena nyo hobi bercerita gitu kan, pauta gadang bana ko. Jadi disampaikan juga bahasanya Ajo Sidi ko di sana nyo akhir-akhir ko nyo sibuk gitu, sibuk bekerja. Jadi nyo jarang ke kampung tu. Nah, sekali nyo ke kampung tu, nyo berencana tampil si kakek untuk minta tolong masakkan pisau. Nah, serupa biasa, ianya berceritalah kasih kakek ko. Berceritanya kasih kakek ko, yang mana ceritanya adalah serupa ikut di sana. Jadi ceritanya dikisahkan pada zaman dibangkitkan manusia ko di alam akhirat, di masa Allah akan memberikan ganjaran kepada apa yang Allah manusia lakukan selama hidupnya di dunia. Nah, ada seseorang dari gerombolan manusia tu, dari banyaknya manusia tu yang bernama Haji Saleh gitu. Jadi Haji Saleh ko diceritakan oleh Ajo Sidi adalah orang yang taat beribadah selamanya di kampung. Nah, jadi sebelum Ambo lanjut cerita yang itu, Ambo sampaikan juga di sana di kisahnya itu bahwasanya si kakek ko adalah orang yang sangat rajin beribadah gitu. Jadi keseharian itu dia sampai tak punya keluarga,
Karena nyo tinggalkan sadonyo sibuk untuk beribadah sih kepada Allah gitu. Nyo tidak peduli akan harta, nyo tidak peduli akan dunia, nyo hanya sibuk untuk beribadah dan untuk taat kepada Allah. Makanya nyo menjadi garin dari mudonya lah kecilnya di dalam kisah itu, di dalam cerpen robohnya surah kami itu, dari mudonya sampai tuanya. Nyo hanya tinggal di musola itu, nyo hanya tinggal di surau itu, menolong masyarakat, jadi garin di situ dan membantu masyarakat dengan keahlian yang nyo punya, serupa mengasah pisau tadi. Nah, kita lanjutkan balik ceritanya di sana, yang saat Ajo Sidi ko lah bertemu si kakek dan lalu menceritakan. Jadi tadi sampai si Ajo Sidi ko mengisahkan di akhirat nanti ada yang bernama Haji Saleh yang di dunia nyo taat beribadah katanya kan, yang di dunia nyo dia tak peduli akan dunia dong gitu, hanya peduli hanya perintah Allah untuk solat, mengaji, melakukan berzikir kepada Allah, melakukan hal-hal yang memang diperintahkan saja oleh Allahnya gitu. Jadi si Haji Saleh ko nyo alah nampak sombong, alah nampak ongeh, alah nampak bahasanya nyo yakin akan masuk surga gitu. Jadi ketika setelah selesai dihisap, selesai dihisap dan ditimbang kebaikan baik dan buruknya, maka akan ditentukan oleh Allah. Maka Allah akan menyuruh malaikat untuk mengantarkan si manusia tersebut yang telah diadili untuk pergi ke tempat yang dia berhasil dapatkan, kan gitu tuh. Hanya ada yang dibawa ke neraka, ada yang dibawa ke surga, kan gitu. Yang diantar ke neraka si Haji Saleh ko nyo menyingi aja gitu, atau bahasa kita itu sayang cik kan, pada aja lang selama hidup di dunia. Itulah kira-kira. Dan kalau ada manusia yang diantarkan oleh malaikat ke surga, nyo melambai-lambai tangan tuh si Haji Saleh ko, karena nyo merasa akan mengikuti langkah dari beliau tuh. Karena nyo lah merasa nyo akan masuk surga, karena nyo lah taat benar beribadah selama nyo hidup di dunia gitu. Sampai-sampai dunia aku tak ada artinya untuk ini. Seperti itu. Jadi sampailah akhirnya pada giliran dari si Haji Saleh ko. Jadi datanglah Haji Saleh kepada Tuhan. Nah, Tuhan serupa biasa nyo bertanya, engkau kecik Tuhan? Lalu Haji Saleh ko dengan semangat menjawab, namaku Saleh ya Tuhan, karena aku sudah pernah pergi haji, Haji Saleh lah namaku. Lalu Tuhan menjawab, aku tidak menanyakan siapa namamu, karena itu hanya untukmu di dunia. Itu kecik Tuhan. Jadi yang aku tanyakan adalah apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup di atas dunia. Nah, mendengar pertanyaan yang serupa itu tentu menjadi angin segar lah, pemancing bagi si Haji Saleh, karena ia diceritakan inyo beribadah saja kepada Allah gitu, selama hidupnya. Dengan semangat ia menyampaikan, aku menyembah engkau ya Tuhanku, pagi, siang, malam, kan setiap hari hanya untuk beribadah kepada engkau saja. Lalu Tuhan ko setelah mendengar itu menjawab, lalu kecik Tuhan. Lalu si Haji Saleh ko menjawab, beliau karena beliau apa sih yang beliau kerjakan selama hidup di dunia. Beliau sampaikan Allah mengaji bagai, beliau sampai Allah meninggalkan dunianya, tak pedulinya akan dunia ko, nyo fokus saja kepada akhiratnya, fokus saja kepada ibadahnya. Sehari semalamnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang nyo sampaikan. Tapi Tuhan merasa seperti tidak puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Haji Saleh ko, sampai Tuhan ketika si Haji Saleh ko lah menyampaikan sadonya, Tuhan hanya membalik lalu dan lalu. Jadi ada sesuatu yang rasanya kurang yang tinggal yang lu disampaikan oleh si Haji Saleh ko kepada Tuhan. Makanya si Haji Saleh ko merasa alah sadonya yang disampaikan, tapi kenapa Tuhan masih bertanya? Lalu Haji Saleh ko ibarat mencuba merayu Tuhan. Disampaikannya kepada Tuhan, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sesungguhnya sudah semuanya aku sampaikan.
Jikalaupun aku lupa, aku beruntung punya Tuhan yang maha tahu. Itu cak beliau untuk merayu Tuhan. Jadi Tuhan setelah mendengarkan itu, Tuhan langsung menjawab, kalau hanya itu yang engkau lakukan, maka masuklah engkau ke neraka. Maka langsung malaikat menggiring si Haji Salehku untuk masuk ke neraka. Tentunya Haji Salehku tercengang, herannya, bahwa itu bisa terjadi kepada dirinya gitu kan. Karena ianya selama hidup lah beribadah gitu, lah meninggalkan segala larangan Allah, lah menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Segala kebaikan saja ianya kerajuan gitu. Dunia aku tak ada artinya untuk ianya selamanya hidup di dunia. Tapi kenapa ianya diantarkan oleh Allah, disuruhnya malaikat oleh Allah untuk menggiring beliau, masukkan beliau ke masuk ke neraka. Jadi di neraka si Haji Saleh ko nampak lo kawan-kawannya, nampak lo besti-bestinya gitu. Besti-bestinya ko yang ibaratnya tuh sama ketaatannya kepada Allah gitu. Dan bahkan ada yang lebih tinggi taatnya kepada Allah gitu. Dia merasa ikut tak adil gitu. Disampaikan lah kepada besti-bestinya ko, apakah Tuhan tak salah ko, kan? Diragukannya Tuhannya. Apakah tak silap Tuhan ko? Apakah tak keliru Tuhan ko? Memasukkan kita yang lah taat ko, kepada neraka je. Padahal Allah lah berjanji je kan. Allah lah berjanji ketika taat menjalankan perintahnya, menjaga segala larangan-larangannya untuk tidak dilakukan, maka awak akan dijanjikannya surga. Iko ko tak pancing lah besti-besti dari si Haji Saleh ko, kan kawan Haji Saleh ko, sahabat-sahabatnya ko. Jadi orangku melakukan yang namanya rekonsiliasi. Di neraka ada rekonsiliasi di sana. Nah, si Haji Saleh ko dengan semangatnya yang menyampaikan, aku perlu kita resolusikan ko. Dan si bestinya ko menjawab, kalau ndak tambah dengan resolusi gitu kan, kalau Tuhan beko menyangkal, Tuhan beko merasa tidak bersalah gitu kan, kita revolusikan gitu. Jadi setelah diresolusikan, kalau tidak sanggup gitu kan, kita revolusikan gitu. Luar biasa. Nah, jadi ketika lah disampai kesepakatan tu, orang-orang ko pailahnya menghadaplahnya kepada Allah. Lalu disampaikan si Haji Saleh ko menjadi pemimpin, jadi oratornya lah pada saat itu. Di kisahnya disampaikanlah kepada Tuhan, ya Tuhanku yang maha pengasih dan maha penyayang, gitu kan, kami adalah orang-orang yang taat kepadamu selama di dunia. Kami adalah orang-orang yang selalu mengerjakan semua perintahmu dan meninggalkan semua larangan-laranganmu. Kami meninggalkan dunia kami yang tidak ada gunanya hanya untuk beribadah kepada Engkau ya Allah, gitu kan. Jadi lalu Allah menjawab lagi, menjawab sembari memberikan pertanyaan, di mana kalian tinggal, kecil Tuhan. Lalu dijawab oleh Haji Saleh ko dan besti-bestinya ko, dia tinggal di Indonesia katanya. Dijawab oleh Allah, dijawab oleh Tuhan, oh tanah yang subur tu yo kecil Tuhan, batu ya Tuhan, kan. Lah gembira orang ko lah senang bananya karena dia merasa, oh Tuhan lah mulai ingat balik ko, mungkin memang ada kesalahan yang terjadi gitu kan. Jadi semakin semangat orang ko. Itu ditanya oleh Allah, di negeri di mana yang ketika tumbuhan tu dicampak ansih akan tumbuh gitu Tuhan. Maka dijawab balik oleh orang ko serentak, oleh Haji Saleh dan besti-besti ko serentak menjawab, benar ya Tuhan ko. Gitu. Dilanjutkan oleh Allah, tetapi kalian masih hidup melarat kecil Tuhan. Dijawab oleh mereka, benar ya Tuhan, batu ya Tuhan. Sampai Tuhan menyampaikan, yang mana negeri itu menjadi jajahan oleh bangsa lain kecilnya. Batu kecil Haji Saleh dan besti-bestinya kok dia menjawab bahwasanya memang batu apa yang disampaikan oleh Tuhan. Terus lalu Tuhan menyampaikan, lalu kalian melarat sampai ke anak cucu kalian bagai kan, kecil Tuhan sambil bertanya. Lalu dijawab oleh mereka,
oleh Haji Saleh dengan kawan ni, yo batu ya Tuhan kan. Karena kami tidak peduli akan dunia tu, kami tidak peduli akan harta benda yang dijajah oleh penjajah lain tu. Ya biasalah mereka mengambil penjajah tu, mengambil sado yang ada di tanah kami je. Kami tak peduli no. Yang kami pedulikan tu hanyalah beribadah kepada Engkau ya Tuhan, kecil orang tu. Jadi mendengar itu Tuhan langsung menyampaikan, kalau baik itu masuk salah ke neraka lah kecil Tuhan. Tapi anak cucu kami pandai membaca Al-Quran ya Tuhan, ya kan? Bisa membaca ayat-ayat-Mu di luar kepala kecilnya. Kalau baik itu kecil Tuhan, samalah kalian dengan anak cucu kalian tu yang hanya pandai membaca tapi tidak faham apa yang kalian baca. Baik itu kecil Tuhan. Lalu dijawablah oleh Haji Saleh ko dan besti-bestinya ko. Tidak ya Tuhan ko, kami faham apa yang kami baca kecil kan. Itu dipertegas oleh Tuhan. Lalu kenapa kalian masih memilih hidup melarat sehingga anak-anak dan cucu-cucumu kocar kacir karena tidak mendapatkan harta yang seharusnya kalian dapatkan? Kalian biarkan penjajah merampas semuanya dari kalian. Sedangkan kalian, aku berikan tanah yang subur, alam yang indah, semua tanaman bisa tumbuh, tapi kalian merasa penat, kalian merasa lelah, sehingga kalian lebih memilih untuk beribadah kepadaku yang tidak mengeluarkan peluh, yang tidak membanting tulang. Maka dari itu masuklah kalian kembali ke neraka. Maka digiringlah balik si Haji Saleh dan besti-bestinya ko masuk ke neraka balik. Saat digiring oleh malaikat untuk kembali ke neraka ko, si Haji Saleh ko masih merasa kurang puas. Dia ingin bertanya kepada Tuhan, tapi karena Allah takut, akhirnya bertanya kepada malaikat yang menggiringnya ke neraka tu. Karenanya paraso ndak salah tu dengan apa yang Allah kerajukan. Makanya tanya pendapat dari malaikat ko. Dia tanya kepada malaikat ko, ya malaikat, apakah salah menurutmu ketika aku menjalankan perintah Tuhanku? Ketika aku taat beribadah kepada Allah? Lalu dijawab oleh malaikat, tidak salah dengan engkau beribadah dan taat kepada Allah. Yang salah adalah engkau terlalu egois, kecil malaikat. Engkau terlalu memikirkan nerakamu sendiri. Engkau takut masuk neraka dan makanya engkau beribadah, kecil malaikat. Sedangkan engkau biarkan anak dan cucumu melarat. Engkau biarkan mereka kocar kacir, kecil malaikat. Padahal engkau hidup di atas dunia tu berkaum, bersaudara, bermasyarakat. Tapi engkau sibuk dengan dirimu sendiri. Engkau egois dengan dirimu sendiri. Baik itu kecil malaikat. Lalu tersadarlah Haji Saleh ko, dan akhirnya dimasukkan oleh malaikat kembali ke neraka. Nah, setelah Haji Sidi menceritakan kisahku kepada si kakek dan sanak, akhirnya memberikan dampak yang sangat mengerikan kepada si kakek ko. Yang mana di biswa harinya si kakek diketahui meninggal di surau tu dalam keadaan yang menggorok liyanya seorang, atau yang mendabiah liyanya seorang, hanya mati menggenaskan di suraunya. Itu kisahnya di sana. Jadi di dalam kisahku banyak sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran, kita ambil ibrahnya untuk kita bisa menselaraskan antara hidup di dunia dengan mempersiapkan akhirat kita. Jadi dari permasalahan si Haji Saleh tadi ko, ya kita bisa menilai bahwasanya memang ada keterkaitan ataupun ada kesamaan dari Haji Saleh ko dengan si kakek. Tapi sebenarnya kalau di sana membaca di cerpen dan di kisahnya tu ada perbedaan sebenarnya. Apa beda sebenarnya antara Haji Saleh ko dengan si kakek? Haji Saleh yang diceritakan oleh Haji Sidi ko kepada si kakek dengan si kakek itu sendiri. Apa beda sebenarnya dari kisahnya itu. Jadi ambil pribadi sangat menyarankan kepada Unung Sanak, Sulai Bidang Project, pemuda dan pemudi Minangkabau, ya bacalah cerita itu. InsyaAllah ketika kawan-kawan, ketika Unung Sanak membaca cerpen itu secara langsung,
kawan-kawan akan mendapati bahasa-bahasanya yang indah, bahasa-bahasanya yang rancak gitu. Tentunya tidak sesuai dengan apa yang Allah hamba sampaikan dari bait per baitnya, akan tetapi ikut secara ringkas ni saya di sana ba'a ceritanya. Jadi silahkan dibaca sendiri dan mudah-mudahan hal itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dapat kita mengambil ibrahnya, dapat kita mengambil pelajaran dari cerpen robohnya surau kami karya A.A. Nafis ko. Kalau dari aku pribadi, yo dari ibrah cerita ko berfikir mengatakan dan usaha mengatakan dan terfikir kan gitu. Yo apa yang terfikir di awak belum tentu itu baik untuk orang gitu kan. Jadi jangan langsung disampaikan, pikir-pikir dan kunyah-kunyah lu, jangan langsung dilulu aja. Baru dikalibuan ke orang, baru disampaikan ke orang. Ketika memanglah matang kita berpikir, tak akan menyinggung orang gitu kan. Karena kita tak tahu bahasa kita yang mana yang akan menyakiti orang kan seperti itu. Yo itunya di sana yang dapat kita sampaikan dari cerpen robohnya surau kami karya A.A. Nafis ko. Sekali lagi mohon maaf dalam penyampaian di sana jikalau ada terdapat kesalahan kata-kata. Kita sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.